Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari au ilan nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Suatu kalimat yang tidak lepas dari lisan kita, suatu kalimat yang tidak akan kita lupakan selama-lamanya, ya. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kita, tidak membiarkan kita di dunia ini, ya, dalam keadaan apa? Kesengsaraan secara apa? Jasmani dan juga rizkinya. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki baik yang kafir mau mukmin, baik yang mukmin ataupun yang asin, ya, yang maksiat dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin. Thayyib, telah apa? Memberikan rizkinya. Maka tidak ada kata yang layak kita ucapkan, tidak ada suatu kalimat yang kita, ya, basahi lisan kita kecuali dengan apa? Mengucapkan alhamdulillah, ya, kalimat yang dimana manusia banyak melalaikannya atau melupakannya, kalimat yang dimana manusia istilahnya jarang, ya, mengucapkan apa? Alhamdulillah tatkala diberikan kenikmatan. Barakallahu fikum. Kemudian dari sini ikhwah, tayyib, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, ya, berkenaan tentang yang namanya usul dakwah salafiyah, yakni asas atau pondasi dakwah salaf, seperti itu. Yang dimana nama salaf ini, ya, seperti itu, atau pengikutnya namanya salafi, seperti itu, atau metodenya adalah manhaj salaf. Thayyib, yang dimana para salaf ini, thayyib, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, as-sabiquna al-awwalun. Thayyib, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Thayyib, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji generasi para salafus saleh, para pendahulu yang saleh dari generasi pertama, ya, al-awwalun. Siapakah mereka? Al-muhajirina, minal muhajirina wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum, dan mereka-mereka yang mengikuti jejak baik secara qauliyah dan amaliyah wa i'tiqadiyah. Mereka itulah yang dikatakan, walladzina tabauhum bi ihsanin, yakni mereka-mereka yang senantiasa mengikuti generasi salafus saleh. Artinya di sini, ya, penamaan salaf, ya, atau manhaj salaf atau pengikutnya namanya salafi, itu tidak sebatas, ya, sekedar apa? Penamaan belaka. Seperti itu. Tidak sebatas yang namanya suatu legalitas organisasi, lembaga dan seterusnya. Thayyib, tapi itu merupakan, ya, suatu penamaan yang harus direalisasikan.
baik dengan ucapan, perbuatan dan yakni keyakinannya. Inilah sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya manhaj salaf yakni akidah salaf atau dakwah salaf, ya, itu tidak terbatas sekedar penamaan saja. Saya salafi, tapi tak kala amalannya, ucapannya, keyakinannya menyelisihi dari akidah salaf, ya, menyelisihi akidah para sahabat, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka tidak dikatakan dia di atas manhaj salaf. Seperti itu. Sehingga dari sinilah tidak heran, ya, Fadilatul Syekh yakni Abdul Salam, ya, Ibn Barjas rahimallahu rahmatan wasi'atan, beliau menjelaskan, ya, di poin yang pertama ini di antara asas dakwah salaf thayyib adalah apa? Al-ihtimamu wal inayatu bi talabil ilmi asy-syar'i wat tafaqquh fid din. Nah ini, yakni apa? Punya perhatian, punya prioritas, dan punya istilahnya apa? Fokus terhadap apa? Menuntut ilmu syar'i dan memahami agama ini. Seperti itu. Kenapa? Kata beliau, fi hini anna katsiran minal jama'atil islamiyatil yawma munfalitatun anil ilmi syar'i. Seperti itu. Karena ini pembedakannya, ya, pembedanya. Ada yang membedakan antara orang-orang yang benar-benar misalnya mengikuti, gitu ya, dakwah salaf, mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya, ya, tidak sebatas di lisan saja. Harus merealisasikan poin yang pertama ini. Kenapa? Karena banyak, kata beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah, karena banyak dari golongan-golongan, ya, di dalam umat Islam ini, jama'atul islamiyah sekarang ini munfalitatun, thayyib, berpaling, thayyib, menjauhi, ya, berlepas diri dari apa? Dari yang namanya menuntut ilmu syar'i. Terus apa sandaran mereka? Sandarannya adalah fikih waqi', fiqhul waqi'. Apa yang dilihat oleh mata, apa yang dilihat oleh, yakni seorang, ya, melihat di lapangan seperti ini, itu menjadi sandaran hukum dalam agamanya. Wal iyadzubillah. Wal iyadzubillah. Inilah yang namanya fitnah. Tayyib, hanya melihat apa? Apa yang ia lihat. Tayyib, dari kalangan siapa? Juhala, seperti itu. Orang-orang yang bodoh, seperti itu. Maka dari sinilah tidak heran, ya, perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu rahmatan wasi'ah sebagai pembeda orang yang berilmu, orang yang antusias kepada ilmu syar'i dengan orang yang tidak memiliki perhatian terhadap ilmu syar'i. Ya, kapan diketahuinya? Tatkala munculnya fitnah. Tatkala munculnya apa? Syubhat. Taib, kata beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah. Taib, inna hadhil fitana, ya, sesungguhnya fitnah ini, fitnah syubhat. Taib, barakallahu fikum. Naam. Idza akbalat, apabila belum terjadi nih, ada di depan nih, mau terjadi, seperti itu. Arafaha kullu alim, maka yang bisa mengetahuinya bahwasanya itu adalah syubhat, bahwasanya itu adalah fitnah, hanya orang-orang yang berilmu. Ya, bukan dilihat dari apa? Di lapangan, fiqhul waqi', bukan. Tapi al-ilmu. Kemudian kata beliau, sebagai pembeda antara orang yang berilmu, orang yang punya perhatian tentang ilmu, dengan orang yang istilahnya berlepas diri dari ilmu, sandarannya fiqhul waqi', apa? Wa idza adbarat, apabila fitnah ini, ya, telah berlalu, telah terjadi, maka apa? Arafaha kullu jahilun, ya, kullu jahilin, seperti itu. Maka barulah orang-orang bodoh itulah, ya, baru menyadarinya, baru menyesalinya, sebagaimana apa yang terjadi di belahan dunia, negara-negara kaum muslimin yang dimana digembosi, ya, dikompori oleh, ya, para orang-orang yang jahil, juhala, seperti itu, yang menyuruh agar umat Islam memberontak, umat Islam agar kudeta, mengkudeta negara tersebut dan seterusnya.
Padahal al-alim, ya Ahlussunnah wal Jamaah, yakni orang yang berilmu, orang di atas manhaj salaf, orang di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah melarangnya. Semuanya di atas ilmu, maka yang terjadi apa? Barulah umat Islam menyadarinya bahwasanya dengan memberontak itu apa? Malah mafsadatnya lebih banyak. Gara-gara apa? Gara-gara meminta apa? Fatwa kepada orang-orang yang bodoh. Sekalipun apa? Tampangnya itu LC, MA, doktor dan seterusnya, syekh dan seterusnya, muridnya dan seterusnya. Tapi tak kala ya di atas al-jahl, tidak di atas al-ilmu, maka yang terjadi adalah kerusakan dan mafsadat di mana-mana ya kawan. Ini dari sinilah ya Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Barjas Ali Abil Karim rahimallahu rahmatuhu wasi'ah menjadikan asas yang pertama ini siapa? Pondasi bagi umat Islam ini. Seperti itu. Biar enggak terjadi namanya taklid, biar enggak terjadi namanya yang benar ikut ustaz, biar enggak terjadi yang namanya ikut kiai dan seterusnya. Seperti itu, dibodohi seperti itu. Nah, inilah yang membedakan antara orang-orang yang benar-benar secara tatbik prakteknya, secara ucapannya, amalannya dan i'tiqadnya, ya keyakinannya di atas manhaj salaf. Thayyib. Nah, dan kita ketahui ayolah ikhwah, kalau kita bahas tentang kenapa sih kita tuh harus menuntut ilmu syar'i, kenapa kita ini harus mempelajari agama kita dan seterusnya. Thayyib. Kita baca ya firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat An-Nahl seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini ya poin yang pertama dan asasi. Kenapa kita harus menuntut ilmu, terlebih ilmu syar'i? Yang pertama, kita sadar diri. Ayol ikhwah, bahwasanya kita ini ya terlahir ke muka bumi ini, ya keluar ya dari rahim ibu kita. Thayyib, dalam keadaan apa? Bodoh seperti itu. Thayyib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, wallahu akhrajakum, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan apa? Na'am, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan bodoh, tidak mengerti apa-apa. Thayyib, kemudian dari situlah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan ilmu sehingga seorang hamba ini menjadi apa? Memahami, ya, merealisasikan apa yang perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadikan itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana athar dari Al-Imam Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah, bahwasanya beliau mengatakan ta'allam falaisal mar'u yulad 'aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Seperti itu. Belajarlah, ya, ilmuilah wahai orang yang bodoh. Seperti itu. Kenapa? Falaisal mar'u yuladu aliman, karena manusia itu atau seorang hamba itu terlahir dalam keadaan apa? Bodoh. Tidak berilmu sama sekali. Seperti itu. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil, dan orang yang berilmu itu ya berbeda atau tidak sama dengan orang yang bodoh. Seperti itu. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Seperti itu. Thayyib, sehingga dari sinilah ayo ikhwah, sandaran, pondasi, asas kita sebagai apa? Muslim. Ya, apalagi kalau kita menisbatkan kepada manhaj salaf. Ya, manhaj salaf ini manhaj yang dimana mengikuti jejaknya para salafus soleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memujinya, ya, muji mereka dalam surat At-Taubah tadi di awal yang sudah saya bacakan. Thayyib, maka dari sini kalau kita pengen menjadi orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang istilahnya dikatakan mengikuti jejaknya para salafus saleh, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa?
ikuti mereka, baik secara ucapan, amaliyah dan juga keyakinan i'tiqadiyah. Walladzina taba'uhum bi ihsanin. Tayyib. Maka di sini ihsan ini dikatakan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, bi ihsan maksudnya adalah bi itqanin. yakni sama persis, nggak ada yang istilahnya berbeda sedikit pun. Itu namanya bi ihsan. Baik ucapannya, amaliyahnya dan juga keyakinannya. Tayyib, seperti itu. Jangan sampai kita ini apa? Ngomongnya kelihatannya kayak apa? Dalil dan seterusnya, amaliyahnya memble seperti itu ya, atau apa? Kosong seperti itu. Tayyib, atau ngomongnya istilahnya apa? Tinggi gitu ya. Katanya begini, tapi apa? Dia tidak mau yang namanya apa? Menuntut ilmu. Hanya sandarannya adalah apa? Belajarnya bukan ke syekh masyayikh, tapi satu syekh seperti itu. Syekh siapa? Syekh Google seperti itu. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi cuman copy paste. Giliran ketemu dengan cengengesan seperti itu. Ditanya dalil itu nggak ngerti. Tak kalah di media sosial kayak seakan-akan lebih pandai daripada syekh seperti itu. Jilidnya, cusnya, halamannya itu hafal semua seperti itu. Karena apa? Copy paste. Nah ini ya kawan, ini musibah di atas musibah, dan itu tidak sedikit orang-orang yang demikian seperti itu. Bukan ustadz tapi ngustadz seperti itu. Bukan ahlul ilmi tapi apa? Mimpi seperti itu. Ditanya ini jawab, ditanya itu tentang agama dijawab. Nah inilah yang namanya apa? Juhala seperti itu. Orang-orang bodoh seperti itu yang apa? Mereka mendahului ahlul ilmi dalam apa? Berfatwa, dalam memberikan apa? Suatu hukum kepada yakni umat manusia. Maka di sinilah ayo ikhwah camkan baik-baik, yakni pernyataan dari Syekh rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnah yakni orang-orang yang di atas manhaj salaf dengan orang-orang yang di luar manhaj salaf. Tayyib, orang manhaj salaf mereka memiliki prioritas. Tayyib, dalam apa? Dalam menuntut ilmu asy-syar'i. Tayyib, bukan ilmu apa? Cocok logi seperti itu. Ilmu syar'i itu apa? Ilmu ma anzalahullah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Wasaya Al-Jaliyah li talabatil ulum syar'iyyah. Kata beliau, ilmu syar'i itu adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tayyib, yang akan apa? Yang akan mendatangkan, kata beliau, al-madhu wath-thana'u. Yang akan mendatangkan apa? Pujian dan sanjungan, seperti itu. Tayyib. Naam. Sehingga dari sinilah ayyuhal ikhwah, tidak ada ilmu yang istilahnya Allah Subhanahu wa taala memuji orangnya atau hambanya. Tayyib, yang Nabi SAW memberikan gambaran dalam hadisnya bahwasanya orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya ke surga, yang melainkan ilmu syar'i, Tayyib, bukan ilmu duniawi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kembali ya ikhwah. Wa fi hini anna katsiran min atba'i tilkal jama'ati munfalituna anil ilmi syar'i. Dan juga jamaah-jamaah anggota-anggotanya terus apalagi masyarakatnya dan seterusnya dari golongan-golongan tersebut, mereka juga tidak punya prioritas, berlepas diri, tidak punya perhatian, berpaling dari apa? Dari ilmu syar'i. Ini ciri khasnya orang-orang yang istilahnya apa? Melenceng dari akidah salaf. Tayyib, hanya apa? Membahas terkait masalah apa? Fikih waqi'. Kalau begini nanti begitu. Tayyib, matematika, cocok logi seperti itu. Kalau yang ini kalah nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Kalau itu yang menang, nanti Syiah akan menguasai negeri ini. Nah, itu. Tayyib, bukan kalau Allah, kalau Rasul. Sandaran hukumnya. Sandaran apa? Kehidupannya. Seperti itu. Tapi apa? Cocok logi. Seperti itu. Nah, inilah kata beliau rahimallahu rahmatan wasi'atan. Kemudian kata beliau, fa inna ad-da'wata salafiyyata
tuwalli talabal ilmi syar'i ahamiyatan kabiratan. Ya, karena apa? Dakwah salaf itu ya memiliki ya prioritas, memiliki fokus ya terhadap ilmu syar'i itu apa? Ahamiyatan kabiratan. Taib, peranan yang apa? Sangat besar seperti itu. Taib, ini ya, Pak. Nah, kenapa? Idh huwa ar-rakizatu wal asasu al-matinu alladhi taqumu alaihi al-hayatu. Taib, karena itu adalah apa? Sebagai pusat dan asas yang kokoh yang tegak dengannya kehidupan ya, Pak. Seperti itu. Ilmu syar'i. Bahkan kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah bahwasanya ya seorang itu apa? Ya, ahwaj ilal ilmi, ya, ahwaj ilal ilmi bi'adadi anfasihi. Bahwasanya seorang itu membutuhkan, ya lebih butuh kepada ilmu syar'i itu sebanyak apa? Sebanyak hembusan ya nafas yang ia apa? Yang ia hirup dan ia hembuskan, seperti itu. Adapun makanan, kata beliau rahimahullah, ya, adapun hajatuhu ila ta'am, adapun kebutuhan dia kepada makanan mungkin maratain ya atau salasa marat, 2 atau 3 kali itu sudah cukup, seperti itu. Tapi kalau seorang hamba butuh terhadap ilmu syar'i, kata beliau Al-Imam Ahmad, itu butuhnya segimana? Sebanyak udara yang ia hirup, sebanyak udara yang ia hembuskan. Tuh bayangkan ya, makanya dari sini jangan sok pintar, jangan sok-sokan seperti itu. Mendahului apa? Ahlul ilmi dalam apa? Berucap dalam masalah agama, seperti itu. Apalagi ya menggunakan ilmu cocoklogi atau belajarnya di satu syekh, ya Syekh Google, seperti itu. Yang ada apa? Ifsad. Yang ada adalah kerusakan dan merusak semuanya, ya. Apalagi jamaahnya sudah apa? Mengangkat dia sebagai ustadz, seperti itu. Padahal nggak bisa bahasa Arab. Padahal kalau ceramah itu hanya banyaknya dongeng. Ya, jarang qala Allah, qala Rasulullah, jarang seperti itu. Atau qala misalkan al-ulama kata kata ya dengan bahasa Arab. Nah, ini ya, Pak. Seperti itu, dan itu realita ada dan nyata seperti itu. Tapi orang-orang menjadikan ya yang bukan kompetisinya sebagai apa? Ahlinya, seperti itu. Waliyadzubillah. Sehingga dari sini muncullah itu hal-hal yang apa? Yang aneh dan ajaib seperti itu. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i seperti itu, man takallama bi ghairi fanihi ata bil ajaib. Barang siapa orang yang mengatakan sesuatu bukan pada bidangnya, bukan pada kompetensinya, keahliannya, maka ia akan mendatangkan suatu keanehan dan keajaiban. Buktinya apa? Banyak. Salah satunya adalah statement misalkan ada seorang yang istilahnya konon katanya ahlul ilmi, tapi ia mengatakan dalam satu konteksnya ya bahwasanya apa? Dajjal itu akan keliling dunia menggunakan pesawat yang tercanggih, seperti itu, tanpa disandari dalilnya mana, nggak ada, seperti itu. Waliyadzubillah, ini kebodohan seperti itu. Atau misalkan apa? Misalkan ayam dulu ya atau telur dulu. Kemudian dia berdalil bahwasanya ayam dulu karena firman Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ja'alnakum azwaja dan seterusnya. Ini suatu kebodohan ya, Pak. Dicocok logi, waliyadzubillah. Yang anehnya apa? Banyak orang yang istilahnya mengikutinya, banyak orang yang menjadikan apa? Ustadz, seperti itu. Padahal dia bukan ahlul ilmi. Seperti itu. Dan ini sampai saya pribadi sempat bertanya kepada masyayikh. Salah satunya adalah saya bertanya kepada Syekh Abdul Malik ya Ramadhani hafizallah, sampai beliau marah kepada saya. Disangkanya apa? Pertanyaan itu tuh saya yang menanya, seperti itu. Karena suatu kebodohan ya, kawan. Dia menjadikan cocok lagi. Ya, seperti itu. Yang benar adalah ayam dulu baru telur, terus cocok lagi dengan ayat ya di Al-Qur'anul Karim. Ini suatu kebodohan. Padahal ya kalau kita lihat tafsirannya dari ahlul mufassirin tidak ada yang menafsirkan demikian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Ayam dulu baru telur. Ya ini ya, kawan. Suatu kebodohan ya, kawan. Dan banyak lagi ya, kawan. Barakallahu fikum. Dan ini yang membedakan orang yang benar-benar fokus kepada bahas kitab dengan orang yang di apa? Yang penting di sana senang, di sini senang. Yang penting banyak yang like-nya, yang penting banyak pengikutnya, yang penting dibikin dan seterusnya. Ini kan untuk apa? Untuk membuat senang, untuk menarik jamaah. Nah ini waliyadzubillah. Taib, akan tetapi
asas dakwah salaf adalah apa? Tuwalli talabal ilmi syar'i ahamiyatan kabiratan. Fabina'ul fardi wa bina'ul mujtama'i la yakumani wa la yasluhani illa bil ilmi syar'i. Kata beliau, karena pondasi pribadi dan masyarakat itu tidak akan tegak dan tidak akan baik kecuali dengan apa? Ilmu. Seperti itu. Ilmu syar'i ya, Pak. Thayyib, yang di mana? Ya. Kata beliau, walidha fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil ilmi qabla al qawli wal amali. Thayyib, karena inilah atau dengan demikianlah dengan inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Berilmu. Sebelum apa? Sebelum berucap dan beramal. Seperti itu. Thayyib, ini nabi saja diperintahkan untuk apa? Belajar, berilmu sebelum berucap dan beramal. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Seperti itu. Yang dimana kata Allah Subhanahu wa taala fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Thayyib, seperti itu. Sebelum apa? Berucap dan beramal, seperti itu. Kita mau dakwah apa kalau tanpa di atas pondasi ilmu? Ya kan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an." Seperti itu. Gimana kita mau berdakwah? Gimana kita mau menyeru umat manusia sedangkan kita sendiri tidak di atas apa? Basirah. Basirah itu apa? Basirah adalah sebagaimana perkataannya Fadilatul Syekh Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di. Yang dimaksud basirah di sini kata beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah adalah ala ilmin wa yakinin min ghairi syakin wala imtira'in wala muriyah. Ini yang namanya basirah. Di atas ilmu kata beliau dan keyakinan min ghairi syakin, tanpa keraguan, tanpa kebimbangan, tanpa adanya perdebatan, seperti itu. Ini ilmu. Jangan sampai kita menyuruh kepada manusia tapi kita sendiri bingung. Tak kala apa? Dibalikan, nanya balik seperti itu. Waliyadzubillah. Sebagaimana wakil atau kenyataannya di lapangan di zaman sekarang ini, ikhwan. Sehingga dari sini banyak, ikhwan. Sekarang ini apa? Muncul diustadkan seperti itu. Padahal dia bukan ahlinya. Padahal dia bukan bidangnya. Marhalah dalam apa? Thalabul ilmi saja enggak ada dia. Seperti itu. Hanya saja apa? Dia semangat dalam menulis artikel. Dia semangat dalam apa? Membuat suatu majalah dan seterusnya. Kemudian jadi ustaz. Dengan andalan apa? Terjemahan dan juga syekh. Syekh kibar seperti itu. Syekh siapa? Google seperti itu. Waliyadzubillah. Seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau menjelaskan bahwasannya yang namanya ala basiratin, kata beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah, kata beliau ala yakinin, di atas keyakinan. Thayyib, seperti itu. Kemudian kata beliau yang namanya al-basirah hiya al-ma'rifatul lati tumayyizu biha bainal haqqi wal batil. Thayyib, yang namanya basirah itu seorang itu mengetahui yang dengannya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil, seperti itu. Bukan malah syubhat seperti itu. Thayyib. Nah, ini yang dimana penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'an." Al-basirah. Jadi bukan di atas apa? Qila wa qal, bukan di atas apa? Katanya dan katanya, seperti itu. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala rahmatan wasi'ah membuat suatu judul bab seperti itu, apa? Bab al-ilmu
qablal qauli wal amali. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Ini ya, Tayyib, dan ini termasuk keistimewaan agama Islam. Dibandingkan apa? Agama-agama sebelum Islam. Tayyib, yang dimana Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang cuma berilmu tidak beramal, dan mengadakan sesat orang-orang yang bermodalkan amalan tanpa ilmu, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, yakni orang yang tahu ilmunya tapi enggak mengamalkan. Seperti itu. Dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Ini apa? Orang-orang yang di mana amaliyahnya, ibadahnya, kualitasnya, kelihatannya bagus, tapi tidak didasari dengan ilmu. Seperti itu. Maka sungguh benar kata Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam Wasiyah Al-Sughra, beliau menjelaskan dan ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau menjelaskan bahwasanya apa? Jangan kamu ini merasa berbangga diri dengan ilmu yang kau dapatkan. Taib, sampai engkau apa? Mengamalkannya. Dan jangan engkau ini merasa apa? Merasa puas dengan amaliyahmu, sedangkan engkau tidak berilmu. Nah, ini yang membedakan antara dakwah salaf dan dakwah yang selain salaf. Ini selain dakwah salaf. Maka di sini nanti ada di poin 2 ini apa? Berkenaan dengan yang namanya al-amalu. Seperti itu Al-hirs ala tatbiqil amali lil Islam. Tayyib, seperti itu. Dan ini yang membedakan antara dakwah-dakwah yang lainnya dengan dakwah salaf. Kemudian kata beliau, wa nahnu innama ja'alna al-ilma bidayatal usuli. Dan kita ini menjadikan ilmu, ilmu syar'i sebagai apa? Pondasi, seperti itu ya, kawan. Sebagai apa? Pondasi dasarnya. Kenapa? Li'anna subula katsiratun. Karena jalan-jalan itu sangat banyak sekali. Seperti itu. Jalan-jalan yang bengkok dan seterusnya. Dan ini sebagaimana penjelasan dari Rasulullah SAW. Tayyib, yang dimana Nabi SAW khatta menggariskan garis lurus, khattan mustaqimah. Kemudian kata beliau apa? Hadhihi sabilullah. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan garis-garis di sampingnya, seperti itu. Kemudian kata beliau menjelaskan bahwasanya hadhihi subulun. Ini adalah jalan-jalan yang dimana orang yang mengarunginya, menjejaki jalan tersebut, melainkan di sana ada syaitan. Taib, seperti itu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini, dan inilah jalanku, taib, mustaqima, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah, wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya, fatafarraqu bikum, maka akan mencerai-beraikan kalian dari apa? Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ayuhah, wala sabila ila suluki sabili sunnah illa bil ilmi alladhi yakshifu al haqa'iqa wa yuniru at-tariqa. Kata beliau, maka tidak ada jalan yang bisa seorang itu tempuh ke dalam apa? Ke dalam bahtera sunnah, kecuali dengan apa? Ilmu, ya kawan. Alladzi yakshifu al-haqa'iq, yang dimana akan tersingkap semua hakikat, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Wa yuniru at-tariqa, dan akan apa? Menerangi pelakunya dalam perjalanan mengarungi kehidupan di akhirat kelak, seperti itu. Maka tidak heran Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, beliau menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tayyib, pada siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, tayyib, ilmu apa? Syar'i, sahalallah, maka Allah akan mudahkan, pasti seperti itu, Allah akan mudahkan jalannya ke dalam apa?
surga. Inilah yakni asas dari pernyataan atau perkataan beliau wa yuniru at-tariqa. Thayyib, seperti itu. Walidzalika qala Allah azza wa jalla, yakni dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menegaskan wal hadhihi sabili, dan inilah jalanku kata beliau, aikul ya Muhammadu, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang dimana aku menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu al-basirah. Seperti itu. Yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu rahmatan wasi'atan. Tayyib. Kemudian kata beliau, ya kata Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimallah, beliau menjelaskan bahwasanya ala basiratin ay ala burhanin wa hujjatin wa huma al-ilmun nafi'u. Seperti itu. Kata beliau, namanya basirah adalah burhan, penjelasan, dan hujjah. Dan keduanya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti itu. Nah, ini ya kawan, ilmu dan ilmu. Makanya kita ini jangan menisbatkan dan nisbat aja. Seperti itu. Karena ikut ini, karena ikut itu, ya, karena dekat sama ustadz ini, dekat ustadz itu, karena muridnya ini, muridnya itu, ustadz syekh ini dan seterusnya. Giliran terkala menjelaskan tentang masalah agama dan seterusnya nggak dipakai ilmunya, seperti itu. Pakainya apa? Cocok logi. Kalau yang ini yang mana, maka Indonesia akan binasa. Kalau yang ini yang kalah, Allah tidak akan disembah di muka bumi ini dan seterusnya. Ini bukan ilmu ya kawan. Kebodohan ini. Kebodohan di atas kebodohan. Seperti itu. Tapi faktanya apa? Sekarang aja, alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini yang membedakan, ingat poin pertama dari Fadilatul Syekh rahimallahu rahmatan wasi'ah, pembeda antara dakwah salaf dengan dakwah ahli bid'ah. Seperti itu. Dakwahnya ahli bid'ah adalah apa? Tidak punya prioritas dalam apa? Masalah ilmu syar'i. Yang adalah apa? Mengotak-ngatik, mengubah-ubah dalam masalah dakwah ini. Gimana caranya pengikutnya jadi banyak? Gimana caranya agar apa? Tidak dibenci oleh apa? Jamaahnya. Seperti itu. Yang penting jamaahnya senang, yang penting jamaahnya apa? Simpati gitu loh. Seperti itu, kagum-kagum seperti itu. Alias apa? Dai cengeng seperti itu. Kenapa? Karena ngelihatnya tuh yang penting gimana caranya jamaah itu senang tanpa membenci saya, haters gitu ya. Seperti itu. Ini cengeng seperti itu. Sehingga apa? Menghindari dakwah-dakwah yang sudah menjadikan sunnatullah akan dimusuhi. Dakwah tauhid seperti itu. Orang yang sejati adalah orang yang benar-benar mengikuti dakwahnya para rasul tanpa tanpa istilahnya cemen gitu ya, tanpa istilahnya dia takut dengan ancaman-ancaman atau celaan-celaan dari umat manusia. Tapi kalau dai cengeng selalu menghindar seperti itu. Dari apa? Asas dakwah para anbiya. Seperti itu. Karena sudah jelas dan pasti kalau kita mendakwakan dakwah yang dimana dibawa oleh para nabi dan para rasul, alaihimussalam, maka pasti akan dimusuhi, pasti akan dicerca, pasti akan dijadge, hatersnya banyak dan seterusnya, dan seterusnya, pengikutnya cuma sedikit dan seterusnya. Maka jadilah dai yang sejati, kun da'iyan huron, seperti itu. Jadi dai yang bebas seperti itu, lepas, jangan terikat takutnya kalau ini nggak diundang lagi, seperti itu. Kalau ngisi masalah tauhid itu takutnya nggak diundang lagi, amplopnya gede soalnya, seperti itu dan seterusnya. Sehingga kajian yang enak-enak aja yang sudah disepakati. Wal iyadu billah, la haula wala quwata illa billah. Nah ini ya kawan. Taib. Nah, kemudian kata beliau rahimallahu rahmatan wasi'ah, yaqulu al-Imam Ahmad rahimallah, berkata al-Imam Ahmad rahimallah, an-nasu ila ta'allumil ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia itu dalam mempelajari ilmu syar'i itu lebih dibutuhkan oleh mereka daripada daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Dan ini yang kita bahas seperti itu.
Kenapa? Kata beliau rahimallah, li'anna rajula yahtaju ila ta'ami wasyarabi, karena seorang itu butuh terhadap makanan dan minuman dalam sehari itu apa? Marrah amarat itu sudah cukup. Sekali atau 2 kali sudah cukup. Bahkan kita 3 kali seperti itu ya. Seperti itu. Ya, sampai apa? Seperti itu. Sampai ada kemajuan, tapi bukan keadilan. Apa? Seperti itu perutnya, seperti itu. Taib wa hajatuhu ilal ilmi, ya adapun kebutuhan dia terhadap ilmu, ya apa? Bi adadi anfasihi, sebanyak nafas yang ia hembuskan. Ya ini ya, makan minum cukup sekali 2 kali udah cukup, bahkan 3 kali lah, ya maksimal seperti itu. Ya itu tadi sama-sama kita apa? Maju, tapi bukan keadilan ya, seperti itu. Main bola offset seperti itu, ya. Karena perutnya maju seperti itu. Ini adapun kebutuhan dia terhadap ilmu, ya sebanyak nafas yang ia hembuskan. Tuh bayangin aja. Berapa banyak? Boro-boro kita hitung nafas yang kita hembuskan berapa. Nah ilmu itu butuh segitu ya, setiap saat seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wa mimma yang bagi an yu'lam, dan seyogyanya yang perlu diketahui, anna talabal ilmi kismani, dan bahwasanya yang namanya ilmu itu terbagi menjadi 2. Ya, seperti itu. Ada fardun ala kulli ahadin, ada yang istilahnya fardu ain gitu ya kalau bahasa ini ya. Wajib setiap pribadi itu nggak boleh apa? Bodoh terhadapnya atau jahil terhadapnya. Seperti itu. Seperti masalah apa? Masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, tidak boleh seorang ini bodoh seperti itu. Atau masalah salat. Tayyib, tidak boleh seorang ini apa? Bodoh, nggak ngerti. Ya, seperti itu. Tidak boleh apa? Jahil terhadapnya. Seperti itu. Dan ini terangkum dalam sabda Nabi SAW ya, dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, hadis yang kedua. Seperti itu. Ta'limu Jibril. Yani Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang agama Islam ini. Ya, seperti ya Rasulullah, wa mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan, dan seterusnya. Tayyib. Dan tidak boleh seorang muslim itu lalai atau bodoh darinya. Kemudian yang kedua kata beliau, fardu kifayatin, yakni fardu kifayah. Fardu kifayah di sini ya sebagaimana yang kita ketahui, kalau sebagian kaum muslimin ini setelah menunaikannya, maka apa? Kaum muslimin yang selebihnya itu gugur kewajibannya. Seperti itu. Contohnya apa? Tentang ilmu faraid misalkan. Tapi kalau dalam satu daerah, dalam suatu wilayah itu ya, terdapat orang yang ahli dalam faraid, yakni ilmu waris seperti itu, maka sebagian yang lainnya tidak memiliki kewajiban. Ini fardu kifayah, ini di antara salah satu contoh dari fardu kifayah. Naam, barakallahu fiikum. Kemudian dari sini ikhwah sakadik deui ya, seperti itu. Adapun fardu ain kata beliau, amal awwalu fa huwa alladhi yaqulu fihi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallah kama fil usul salasah. Adapun poin yang pertama, yakni wajib fardu ain, itu sebagaimana penjelasan ya Syekh Muhammad bin Wahhab dalam kitab Usul Salasah. Yang beliau menjelaskan, i'lam, ketahuilah, rahimakallah. Semoga Allah rahmati. Masya Allah, ini adem ayem ya. Tapi beliau ini yang dituduh keras dan seterusnya, tapi beliau sendiri menjelaskan dalam kitabnya adem ayem ya kawan. Semoga Allah merahmatimu. Ini baru pertama aja. Belum misalnya isinya gitu kan, seperti itu yang ingin disampaikan. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila, bahwasanya wajib atas kita ini mempelajari 4 perkara, ya 4 persoalan. Yang pertama al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yakni ilmu itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, thayyib, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang konon katanya kita cinta Nabi, cinta Rasul, giliran ditanya namanya siapa nggak tahu. Seperti itu. Giliran ditanya kapan lahirnya, thayyib, gimana sirahnya, Rasulnya nggak tahu. Ya, giliran pemain-pemain Indonesia tahu, seperti itu. Wal iyadzubillah, musibah di atas musibah. Katanya cinta, tapi apa? Tapi palsu, seperti itu. Thayyib. Naam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mempelajari mengenal agama Islam dengan dalil. Bukan dengan ra'yu, bukan dengan taklid, bukan dengan apa kata ustaz, tapi kata dalil, seperti itu.
Bagaimana cara mengetahuinya? Ya belajar, seperti itu. Belajar. Tapi saya usianya sudah 50 tahun. Ya tetap belajar. Sampai kapan saya mati? Seperti itu. Tidak ada istilahnya seperti zaman sekarang ya. 3 bulan sudah bisa menguasai ini dan itu. Dapat sertifikat, seperti itu. Emang setelahnya ngapain? Seperti itu. Nah ini ya, itu mah dagang namanya. Tapi bukan belajar. Seperti itu. Dagang ya, Pak. Dagang lembaga seperti itu. Waliyatubillah. Nah ini, Taib mengenal agama Islam dengan dalil. Caranya ya belajar seperti itu, mengkaji kepada ustaz-ustaz yang sudah berkompeten seperti itu. Jangan sampai belajar ke orang yang bukan kompetensinya. Seperti itu. Akhirnya ngawur ya, Wan. Seperti itu ngawur. Barakallahu fikum. Ini penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Ushul Thalatha, itu yang berkaitan dengan fardu ain. Adapun berkaitan dengan fardu kifayah, kata beliau ya, wa amma tsani wa huwa fardu kifayati minal ilmi fa huwa maduna dzalika. Thayyib, adapun fardu kifayah itu ya dari yang ilmu yang istilahnya dituntut seorang itu mempelajarinya, ya sebagiannya, kalau sudah menunaikan maka gugur sebagiannya lagi, itu perkara-perkara yang selainnya. Thayyib, seperti itu. Contohnya apa? Tadi mempelajari ilmu waris, seperti itu. Atau contohnya gampangnya azan dalam satu masjid. Kalau nggak ada azan, orang yang azan, muadzin dalam sholat apa aja, maka dosa semua orang-orang yang ada di situ. Taib, maka dari sini azan itu fardu kifayah. Ini contoh di antara contoh fardu kifayah. Nah, maka dari sini ayol ikhwah barakallahu fikum, kita harus membedakan ya, mana yang wajib bagi seorang hamba. Fardu ain ini tidak boleh bodoh, jahil terhadap ya, dan mana yang istilahnya itu merupakan fardu kifayah, artinya bukan kewajiban setiap muslim. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki asas atau pondasi yang kedua, yaitu al-hirsu ala tadbiqil amali lil islami, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita bahas pada kali ini. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.